Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita bertemu lagi di manajemen jaminan mutu rumah sakit. Nah, di jaminan mutu rumah sakit ini kita akan belajar tentang total quality management atau biasa biasa kita panggil TQM. Jadi TQM ini sebenarnya tidak hanya di rumah sakit, di manajemen rumah sakit, tetapi di perusahaan-perusahaan itu menggunakan TQM juga. Jadi ini untuk melihat seberapa kualitas manajemennya, seberapa kuat, seberapa kualitasnya. Jadi kualitas rumah sakit itu kan terdiri dari manajemennya, terus pelayanannya. Oke. Di slide yang kedua nanti, di sini nanti kita akan belajar tentang pengertian, manfaat, faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan, keuntungan, karakteristik, prinsip, konsep. Jadi semua ini yang berpengaruh di total quality management atau di TQM. Jadi nanti saya akan lebih memperingkas sebutan untuk total quality management di TQM. Nah, untuk yang ketiga ini nanti juga untuk slide saya di TQM ini memang sedikit, jadi tidak terlalu banyak. Nanti kalian tugas ada penugasan, jadi nanti di akhir saja. Oke. Untuk yang pertama, pengertian TQM merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada pelanggan dengan memperkenalkan perubahan manajemen secara sistematik dan perbaikan terus-menerus terhadap proses, produk, dan pelayanan suatu organisasi. Nah, TQM ini bermula dari pelanggan dan berakhir pula pada pelanggan. Jadi karena di rumah sakit itu basisnya ada kepuasan pasien. Nah, nanti juga penilaiannya juga dari penilaian yang diberikan ke pasien nanti akan diselesaikan, atau hasil dari penilaian itu nanti akan dilakukan verifikasi, dilakukan evaluasi oleh ke pelanggan atau ke pasien agar lebih puas lagi. Nah, kalau menurut dari MN Nasution 2015 ini menyatakan bahwa TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, proses, dan lingkungannya. Kalau menurut Vincent sebenarnya hampir sama 11-12 dengan Nasution, cuma berbeda sedikit saja. Menurut Vincent, TQM merupakan suatu cara meningkatkan kinerja secara terus-menerus atau secara kontinu, kalau Vincent menyebutnya continuously performance improvement pada setiap level operasi atau proses dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi menggunakan sumber daya manusia yang tersedia. Jadi ujung-ujungnya di TQM ini, di total quality management ini nanti berbasiskan sumber daya manusia yang berkaitan dengan, kalau di rumah sakit kita berhubungan dengan pasien, dengan pelayanan kesehatan, pelayanan yang berada di rumah sakit, entah itu baik berupa pelayanan secara medis ataupun secara non medis. Nah, ini nanti berhubungannya tentang kinerjanya, apakah kinerjanya sudah bagus atau belum, nanti akan dilakukan penilaian. Dan ini memang nanti masuknya memang ranah manajemen, entah manajemen di manajemen SDM ataupun nanti kolaborasi dengan manajemen pemasaran ataupun manajemen yang lainnya. Lanjutnya, total quality management ini mengimplikasikan atau menggambarkan suatu usaha itu harus
terintegrasi dan berkelanjutan atau terus-menerus untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan pelanggan melalui organisasi secara keseluruhan. Nah, menurut Brickman dan Clouzot 2010 ini ada landasan. Jadi menurut Brickman dan Clouzot ada 5 landasan dalam menjalankan total quality management, menjalankan TQM ini. Yang pertama, fokus pada pelanggan, customer fokus. 2, perbaikan terus menerus, continuous improvement. 3, pemberdayaan karyawan, employee improvement, manajemen proses manajemen. Dan terakhir, mengelola pemasok kualitas atau managing supplier quality. Nah, ini merupakan konsep dasar yang Brickman dan Clouzot berikan, bahwa TQM ini harus memiliki landasan 5 ini. Jadi ketika sebuah rumah sakit, sebuah manajemen, sebuah perusahaan itu bisa dikatakan baik apabila 5 poin ini, 5 elemen-elemen ini harus ada di dalam manajemen rumah sakit atau manajemen lainnya. Untuk kelanjutannya yaitu manfaat TQM. Manfaat TQM ini kalau menurut Nasution 2015 menyatakan bahwa memperbaiki posisi persaingan dan meningkatkan keluaran yang bebas dari kerusakan. Jadi TQM ini ketika ada di rumah sakit mungkin ada persaingan, saling bersaing satu sama lain dan menggunakan berbagai cara. Nah, TQM ini tidak bisa. Jadi TQM ini ketika suatu manajemen menggunakan metode TQM, nah berarti mereka bersaingnya harus bersaing secara sehat dengan melakukan job desk masing-masing, meningkatkan kinerja mereka masing-masing dan tidak melakukan tindakan yang buruk atau tindakan yang kurang pantas dalam melakukan pekerjaannya. Kalau menurut Ciptono dan Diana, manfaat TQM itu ada 2 poin, yaitu untuk rute pertama yaitu rute pasar. Nah, rute pasar ini si perusahaan atau rumah sakitnya dapat memperbaiki posisi persaingan sehingga pangsa pasarnya semakin besar dan harga jualnya juga dapat lebih tinggi. Kedua hal ini mengarah pada meningkatnya penghasilan sehingga laba yang diperoleh juga semakin besar. Rute kedua yaitu rute biaya. Perusahaan dapat meningkatkan output yang bebas dari kerusakan melalui upaya perbaikan kualitas. Hal ini menyebabkan biaya operasi perusahaan berkurang. Dengan demikian laba yang diperoleh akan meningkat. Jadi menurut Ciptono dan Diana, yang pertama itu pangsa pasar. Jadi pasar yang disasar atau area yang dipasar seperti rumah sakit, area yang dipasar oleh rumah sakit itu area yang luas. Misal pelayanan yang diberikan, fasilitas yang diberikan itu lebih menjanjikan, lebih luas lagi. Yang semisal kemarin hanya ada beberapa cek di bagian penyakit jantung semisal, nah ternyata semakin kesini semakin ditambah lagi untuk pelayanan jantungnya. Kemarin yang ada hanya 5 pelayanan, sekarang ada 10 atau bahkan 15 pelayanan. Nah, untuk biaya ini menyesuaikan dari rumah sakitnya. Mungkin ada beberapa biaya yang ditekan, tapi juga ada yang biaya yang ditinggikan. Nah, ini tergantung dari rumah sakitnya. Nah, 2 ini memang salah satu manfaat TQM. Jadi untuk mengetahui pangsa dan biayanya, karena kalau untuk rumah sakit ketika membeli suatu alat, ketika ingin menambah karyawan atau hal lainnya itu
akan berdampak atau berefek ke seluruh rumah sakit. Nah, slide selanjutnya, bentar. Keunggulan menerapkan TKM. Nah, ini ada 3 poin keunggulannya. TKM dapat mengembangkan konsep kualitas dengan pendekatan totalitas. Jadi konsumen atau pelanggan atau pasien, kalau di rumah sakit kita sebutnya pasien, tapi untuk bahasa marketing, bahasa manajemen itu bisa kita sebut konsumen, karena pasien itu konsumen kita. Nah, ini untuk TKM memang prioritas ke pasien. Jadi pasien menginginkan apa ketika tidak hanya satu pasien, hampir keseluruhan pasien menginginkan hal tersebut. Nah, nanti dari pihak manajemen akan mengembangkan semisal pemeriksaan X. Nah, akan mengembangkan pemeriksaan X tersebut karena dari pasien itu menginginkannya, dan ternyata setelah dikalkulasi ternyata itu menguntungkan untuk rumah sakit juga secara pangsa pasarnya yang memang membutuhkan, dan secara finansialnya juga. Nah, untuk poin kedua yaitu adanya perubahan dan perbaikan secara terus-menerus. Dengan menerapkan total quality management, perusahaan atau rumah sakit dituntut untuk selalu belajar tentang perubahan dan memperbaiki dan meningkatkan kemampuan. Contoh gampangnya sekarang adalah ketika zaman COVID sekarang, terus zaman era digital, mau tidak mau sebuah rumah sakit untuk proses pendaftarannya ataupun untuk proses lainnya yang bisa menggunakan internet, itu mereka diwajibkan harus menggunakan internet. Jadi semisal untuk pendaftaran sekarang, kalau kalian ke rumah sakit bisa melalui pendaftaran online, bisa by WA, bisa by website, ataupun bisa melalui aplikasi yang mereka buat ataupun arahan dari mereka dari rumah sakit tersebut. Bisa melakukan pendaftaran melalui Telegram. Nah, tapi mungkin itu hanya bisa berlaku untuk pasien yang ingin melakukan pendaftaran yang sebelumnya sudah mempunyai rekam medis di situ. Tapi mungkin juga ada bisa melakukan pendaftaran pasien baru melalui aplikasi atau melalui WA atau menyesuaikan rumah sakitnya. Nah, itu satu contoh hal yang mau tidak mau sebuah manajemen dari rumah sakit harus memikirkannya. Apalagi untuk COVID sekarang meminimalisir kontak. Jadi untuk bagian IT seperti ini, internet seperti ini, itu akan lebih digembor-gemborkan, akan lebih diprioritaskan, entah dengan live IG, live atau live TikTok, atau live beberapa platform medianya mereka. Nah, itu salah satu cara rumah sakit tersebut untuk berkembang, untuk memperbaiki, meningkatkan kemampuannya di era sekarang. Jadi tidak boleh ya sudah ketika pasien masuk ya sudah mereka jalurnya cuma pendaftaran di rumah sakit itu saja. Nah, itu harus diperbaiki. Nah, itu juga berlaku di semua bagian di rumah sakit. Ketika ada kebaruan, ketika ada yang memang harus direvisi, ya sudah harus direvisi dan harus diperbarui. Apalagi yang berkaitan dengan peraturan kementerian, peraturan perundang-undangan. Nah, itu harus segera direvisi tentang obat, tentang peraturan karyawan, tentang pelayanan. Nah, itu harus di-upgrade. Untuk poin yang ketiga, adanya upaya pencegahan sejak dari perancangan produk, proses hingga menjadi produk.
akhir yang menghasilkan produk yang baik tanpa ada produk yang cacat, zero defect, sehingga perusahaan mampu mengurangi biaya, cost reduction, menghindari pemborosan, dan menghasilkan produk secara efektif dan efisien, dan pada akhirnya dapat meningkatkan profit bagi rumah sakit. Seperti yang sudah kalian pelajari, di rumah sakit diusahakan zero defect atau tidak ada kesalahan, tidak ada cacat sama sekali di rumah sakit. Apabila ada, akan diminimalisir dengan pengelolaan risiko, semisal alat untuk melakukan cek tekanan darah, cek tensi, itu akan dilakukan setting ulang atau kalibrasi ulang setiap 1 tahun atau 2 tahun sekali. Itu menyesuaikan dari alatnya. Nah, ini salah satu cara untuk mengurangi kecacatan tersebut. Jadi tidak ada suatu produk pun yang cacat di rumah sakit. Mereka akan dilakukan kalibrasi, melakukan di setting ulang, melakukan perbaikan, melakukan pengawasan terhadap pelayanan alat-alat yang digunakan. Dan ini berhubungan dengan cost atau finansial rumah sakit, meminimalisir cost, walaupun ketika dilakukan perawatan, ketika dilakukan sterilisasi, ketika dilakukan perbaikan itu mengeluarkan biaya, tapi ketika biaya ini disamakan dengan membeli alat baru, nah ini biaya perawatan ini akan lebih minimalisir dibandingkan diharuskan membeli baru. Semisal tensi cek tekanan darah itu untuk membeli itu harganya semisal 500.000. Nah, untuk perawatannya dikalkulasi setiap tahun hanya mengeluarkan 50.000. Nah, ini berbeda cerita ketika ini memang sudah tidak dipakai atau tidak dilakukan perawatan, yang harus dilakukan pembelian, harganya ternyata di tahun berikutnya atau 3 tahun ke depan ternyata harganya sudah naik menjadi 750.000. Nah, ini berarti tidak meminimalkan cost, tidak meminimalkan biaya. Nah, ini kenapa TGM diunggulkan, karena meminimalkan resiko. Jadi manajemen resiko di TGM itu sangat ditekan. Semisal ada di seluruh unit di rumah sakit itu, semisal ada kesalahan, itu hanya boleh dihitung jari 99, berapa persen. Jadi kesalahan atau resiko itu tidak ada kesalahan, 0 kesalahan, atau hanya 0,00 sekian atau 0,1 sekian. Nah, untuk TGM seperti itu. Slide selanjutnya, prinsip TGM. Nah, prinsip TGM ini menurut Hansler dan Brunel dalam N. Nasution, ini ada 4 ini, yaitu kepuasan pelanggan, respek terhadap semua orang, manajemen berdasarkan fakta, memperbaiki, berkesinambungan. Nah, dari 4 poin ini semua poin ini memang harus ada di TGM. Jadi tidak boleh sebuah manajemen ketika menerapkan total quality management, mereka harus menonjolkan, memperhatikan 4 elemen ini: kepuasan pelanggan, respek terhadap semua orang, manajemen berdasarkan fakta, perbaikan, berkesinambungan. 4 poin ini harus diperhatikan ketika menggunakan prinsip TGM. Dan ya mungkin ini hanya berlaku pada rumah sakit yang untuk sumber dayanya memang sudah mumpuni. Jadi semua sumber daya sudah ada, setidaknya minimal 1 atau 2 orang. Nah, untuk prinsip TGM ini sudah mulai dikuasai, jadi sudah mulai dibentuk. Jadi setidaknya walaupun menyicil harus targetnya 100% di dalam berapa tahun. Nah, ini setiap tahun diperbaiki, karena prinsipnya TGM itu memperbaiki.
memperbaiki terus mengurangi. Dan nanti respeknya atau aspek yang akan ditunjukkan dari TKM ya ini tadi, prinsip dari TKM ini tadi, kepuasan pelanggan, respek terhadap semua orang, manajemen berdasarkan fakta, perbaikan berkesinambungan. Untuk teorinya bisa kalian baca sendiri karena ini teori yang dasar sebenarnya, tapi ya tadi kalian harus menanamkan ketika ingin menerapkan prinsip TKM ya 4 ini harus diperhatikan benar-benar. Lanjutnya, nah kalau tadi kita bicara prinsip, sekarang kita bicara konsep apa saja yang harus dipunyai oleh TKM dan dikembangkan oleh TKM. Jadi TKM ini ada 3 konsep: strategi nilai pelanggan, sistem organisasional, dan perbaikan kualitas berkelanjutan. Nah, 3 ini yang harus dijadikan konsep TKM. Kalau tadi kita berbicara prinsip yang harus atau asas yang harus ada di TKM, kalau sekarang kita berbicara tentang konsep TKM. Jadi konsep ini menjadi sebuah peta jalan kalian untuk menemukan TKM itu. Jadi untuk konsep TKM ini untuk meneruskan atau berkesinambungan dengan prinsip, karena lagi-lagi TKM berbasis dengan pelanggan dan sistem organisasi atau sistem manajemennya dan perbaikan kualitas. Nah, 3 poin ini yang harus diutamakan dalam konsep TKM. Ketika konsep ini sudah dibentuk, ketika pelanggan diprioritaskan atau pelanggan itu bukan diprioritaskan secara harus ini enggak, jadi pelanggan itu menjadi aspek yang penting di dalam TKM dan sistem manajemen serta perbaikan. Jadi 3 poin ini, pelanggan, sistem manajemen, dan perbaikan. Nah, 3 poin ini yang harus diterapkan dalam rumah sakit. Kenapa tuh Bu harus diterapkan? Karena rumah sakit itu berkembang, mereka yang dari D ke C, C ke B, B ke A, dan apalagi peraturan perundangan yang bahkan setiap tahun ada yang ganti, ada yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun harus berganti. Nah, terus perkembangan zaman juga, perkembangan alat-alat juga. Nah, TKM harus mengkonsep ini atau tahu tentang ini. Jadi 3 poin ini yang harus dipegang oleh manajemen yang pengen menghasilkan konsep TKM yang berbasis kepada pelanggan, sistem yang terorganisir, dan perbaikan secara berkelanjutan. Jadi nanti ini endingnya ke akreditasi sih. Jadi karena akreditasi itu memang konsepnya seperti ini. Jadi kepuasan pelanggannya dilihat, sistem manajemennya dilihat, dan apakah ada perbaikan ketika ada yang bermasalah di pelanggan, ada yang bermasalah di sistem organisasinya, itu apakah akan diperbaiki. Nah, itu adalah konsep TKM. Oke, nanti kita sebentar saja. Jadi saya untuk TKM ini tidak begitu banyak. Jadi teori tidak begitu banyak. Nah, ini karakteristik TKM. Karakteristik TKM ini dari Gus dan Davis ada 10 poin. Jadi ciri-cirinya TKM, ciri-ciri sebuah rumah sakit atau perusahaan yang menggunakan model manajemen TKM. Nah, ini ada 10. Fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan sistem secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Nah,
10 ini sebenarnya harus ada di TGM, jadi harus ciri-cirinya sebuah organisasi di rumah sakit ataupun yang di perusahaan harus ada 10 ini sebenarnya. Tapi memang ketika rumah sakit ini berkembang, nah itu tadi mungkin dari 2 poin dulu, 3 poin dulu, 4 poin dulu. Nah nanti ketika memang sudah settle, ketika sudah bagus dalam manajemennya, 10 karakteristik ini ada di TGM-nya mereka. Nah, untuk yang terakhir di slide ini, faktor penyebab kegagalan TGM. Nah, ada 6 poin menurut Cipto dan Diana, dan ini merupakan kesalahan yang sering terjadi ketika sebuah organisasi, sebuah rumah sakit, sebuah perusahaan ingin menggunakan total quality management. Ini kesalahan-kesalahan yang biasa di di manajemen yang menggunakan TGM. Nah, ada 6 poin, yaitu 6 poin. Pertama, delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik dari manajemen senior. Tim mania organisasi perlu membentuk beberapa tim yang melibatkan semua karyawan. Proses penyebar luasan development menggunakan pendekatan yang terbatas dan dogmatis, harapan yang terlalu berlebihan dan tidak realistis, dan empowerment yang bersifat prematur. Nah, ini faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan. Selesai ini untuk materinya TGM. Untuk kalian, jadi kalian untuk TGM ini berikan saya contoh TGM di rumah sakit. Contohnya seperti apa? Ambillah dari jurnal, saring jurnal tersebut yang tentang TGM di rumah sakit. Boleh TGM di khusus di keuangan, khusus di bagian manajemen saja, ataupun di bagian lainnya. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.